Kuasa maut atau kuasa dosa adalah energi. Energi yang jahat yang dimiliki oleh iblis. Iblis mula adalah malaikat Lucifer. Lucifer diciptakan oleh Tuhan dengan diberi energi yang besar dan kuasa yang besar. Iblis dalam roh berwujud cahaya. Iblis di bumi berwujud ular naga. Kejadian 3 ayat 1. Seekor ular menjalar di tanah datar membentuk gelombang. Gelombang seekor ular yang menjalar di tanah datar adalah sama persis dengan gelombang cahaya roh Tuhan yang merambat di ruang hampa di surga. Seekor ular terdiri dari kepala ular, tubuh ular, dan ekor ular. Di kepala ular atau di kepala roh iblis terdapat pikiran. Di dalam pikiran iblis terdapat energi yang besar dan kuasa yang besar. Di dalam pikiran iblis terdapat kuasa jahat. Di dalam pikiran roh iblis terdapat kuasa dosa. Di dalam pikiran roh iblis terdapat kuasa maut. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 adalah demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang suci telah menjadi manusia Yesus yang suci. Yesus adalah Allah itu sendiri. Tubuh kemanusiaan Yesus yang suci menyatu dengan roh Tuhan yang suci, dan roh Tuhan yang suci menyatu dengan tubuh kemanusiaan Yesus yang suci. Inilah yang disebut Yesus Tuhan 100% dan Yesus manusia 100%. Yesus Tuhan 100% dan Yesus manusia 100% artinya adalah tubuh kemanusiaan Yesus yang suci menyatu dengan roh Tuhan yang suci, dan roh Tuhan yang suci menyatu dengan tubuh kemanusiaan Yesus yang suci. Jadi tubuh kemanusiaan Yesus yang suci menyatu dengan roh Tuhan yang suci menjadi satu. Jika roh Tuhan yang suci terpisah dari tubuh kemanusiaan Yesus yang suci, maka Yesus dikatakan mati. Ketika Yesus disalib, Yesus menyerahkan nyawanya. Roh Tuhan yang suci terpisah dari tubuh kemanusiaan Yesus yang suci, maka Yesus dikatakan mati. Tubuh kemanusiaan Yesus yang suci disebut mayat atau jenazah. Ketika Yesus disalib, Yesus mati dan bangkit pada hari yang 3, dan 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Yesus bangkit dan naik ke surga sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada, yang maha kuasa. Jadi Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, maha kuat, maha kasih, maha adil, maha suci, maha benar, dan lain-lainnya. Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, artinya adalah Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Yesus adalah Tuhan yang maha kuat, artinya adalah Yesus memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Yesus adalah Tuhan yang maha kuat, artinya adalah Yesus memiliki energi yang tidak terbatas. Ketika Yesus disalib, terjadi peperangan rohani. Peperangan rohani dalam fisik dan peperangan rohani di alam roh. Peperangan rohani di alam fisik adalah ketika iblis meremukkan tumit Yesus. Iblis meremukkan tumit Yesus memakai orang-orang Yahudi. Sedangkan peperangan rohani di alam roh adalah ketika Yesus meremukkan kepala iblis. Jadi
Makna dari peperangan rohani di alam roh adalah sebagai berikut. Yang pertama, roh Yesus di alam roh dapat meremukkan kepala roh iblis di alam roh. Yang kedua, roh Yesus di alam roh dapat meremukkan kepala roh iblis di alam roh. Artinya adalah roh Yesus di alam roh dapat meremukkan pikiran iblis. Yang ketiga, roh Yesus di alam roh dapat meremukkan pikiran iblis. Artinya adalah roh Yesus di alam roh dapat menghancurkan kuasa iblis. Yang keempat, roh Yesus di alam roh dapat menghancurkan kuasa iblis. Artinya adalah roh Yesus di alam roh dapat menghancurkan kuasa jahat. Yang kelima, roh Yesus di alam roh dapat menghancurkan kuasa jahat. Artinya adalah roh Yesus di alam roh dapat mematahkan kuasa dosa. Yang keenam, roh Yesus di alam roh dapat mematahkan kuasa dosa. Artinya adalah roh Yesus di alam roh dapat mematahkan kuasa maut. Jadi Yesus dapat mematahkan kuasa maut. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54b dan ayat 55 adalah demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus mematahkan kuasa maut, kuasa dosa, melalui kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu, kematian Yesus di kayu salib, Yesus yang tidak berdosa itu memampukannya untuk menanggung hukuman dosa dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terima kasih.